Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 5A Pagi Akuntansi, kelompok 4 SKB, studi kelayakan bisnis dengan materi evaluasi proyek. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Bayi Haji Amin. Kelompok 4 terdiri dari 9 orang, di mana kami saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu evaluasi proyek. Proyek adalah suatu rangkaian aktivitas yang direncanakan untuk mendapatkan benefit atau manfaat dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, kita harus melakukan pengorbanan dari resource yang kita miliki. Oleh karena itu, kita harus melakukan penilaian. Untuk melakukan penilaian ini, kita harus melihat dari aspek teknis maupun ekonomis, agar penanaman modal atau investasi akan jatuh pada pilihan yang tepat. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih persamaan studi kelayakan bisnis dan evaluasi proyek? Dapat kita lihat bahwa studi kelayakan bisnis dan evaluasi proyek sama-sama menilai kelayakan suatu gagasan atau usaha tertentu. Penilaian ini menjadi bahan pertimbangan untuk pengambil keputusan apakah mereka akan menerima atau menolak proyek yang akan direncanakan. Aspek-aspek evaluasi proyek. Aspek evaluasi proyek yang pertama adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah suatu kegiatan untuk menjual produk dan menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Aspek pemasaran sangat membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek pasar, persaingan, serta aspek dari lingkungan. Yang kedua adalah aspek manajemen. Aspek manajemen adalah untuk menentukan manajemen yang baik dalam konstruksi proyek saat operasional rutin proyek. Aspek manajemen sangat membutuhkan data-data dan asumsi dari internal perusahaan dan aspek lingkungan. Yang ketiga adalah aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia adalah untuk menentukan peran SDM yang baik dalam konstruksi proyek maupun saat operasional rutin proyek. Aspek SDM sangat membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek teknik dan teknologi, pasar dan pemasaran, serta manajemen untuk menentukan jumlah spesifikasi. Yang keempat adalah aspek keuangan. Aspek keuangan adalah untuk menentukan pengaturan rencana keuangan serta perkiraan jumlah dana yang akan dibutuhkan. Aspek keuangan sangat membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek pasar, pemasaran, manajemen, dan teknologi untuk menentukan besar pendapatan dan biaya yang akan ditanggung oleh badan usaha. Benefit atau manfaat yang berdasarkan pada evaluasi proyek lebih cenderung ke social benefit daripada financial benefit. Sedangkan perhitungan studi kelayakan bisnis lebih cenderung ke financial benefit daripada social benefit. Social benefit atau yang biasa disebut dengan analisis evaluasi proyek, sedangkan usaha atau proyek yang menggunakan financial benefit sering disebut dengan analisis kelayakan usaha. Benefit cost ratio. Benefit cost ratio merupakan suatu perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi suatu usaha atau perusahaan, di mana B merupakan benefit yang artinya yaitu
keuntungan, sedangkan C yang merupakan cost yang artinya biaya. Benefit cost ratio dihitung berdasarkan total dari pendapatan dengan total biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 tahun. Tentang benefit cost ratio atau BCR. Pada saat Anda ingin membuat atau membangun suatu usaha, Anda harus menghitung benefit cost ratio-nya tersebut. Apakah Anda ingin membangun suatu usaha restoran atau usaha laundry, ya, jangan sampai usaha yang kita bangun tersebut ternyata tidak menguntungkan. Nah, rasionya ini Anda harus pahami betul-betul. Nah, benefit cost ratio itu apa sih? Jadi, benefit cost ratio itu adalah perbandingan antara total biaya pendapatan terhadap pengeluaran yang diperoleh dari suatu sistem usaha per tahun. Nah, apa sih itu pendapatan? Pendapatan itu adalah omset. Nih, misalnya jika Anda membangun restoran Padang, apa yang Anda dapatkan dari konsumen Anda? Itulah dia pendapatan. Dan apa sih itu pengeluaran? Pengeluaran itu adalah selama Anda membangun atau melaksanakan usaha restoran tersebut, berapa sih pengeluaran yang Anda keluarkan selama 1 tahun itu? Nah, disitulah Anda kalkulasikan pengeluaran itu. Dari hasil perhitungan benefit, kita akan mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan dari total biaya yang dikeluarkan dari suatu usaha proyek tersebut. Jika hasil perhitungan lebih dari 1, maka usaha itu dikatakan menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. Kemudian jika hasilnya kurang dari 1, usaha itu cenderung tidak menguntungkan dan harus dilakukan peninjauan ulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari benefit cost ratio. Kelebihan dari benefit cost ratio ialah kita bisa melihat beberapa rasio keuntungan yang kita dapatkan hanya dari perhitungan antara jumlah pendapatan dan total biaya produksi. Dengan kata lain, metode ini memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Sedangkan kelemahannya, metode ini kekurangannya berupa proses perhitungan yang lama karena perlu mengindikasi terlebih dahulu semua biaya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah manfaat proyek. Manfaat atau benefit jika dilihat dari evaluasi proyek adalah penerimaan atau revenue yang dihasilkan suatu proyek sebelum dikurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, jika dilihat dari sifatnya, manfaat proyek dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu adalah manfaat langsung, yang kedua itu manfaat tidak langsung, dan yang ketiga itu adalah manfaat tidak kentara. Nah, satu manfaat langsung atau direct benefit ini merupakan manfaat yang timbul karena adanya sebuah proyek. Yang kedua itu adalah manfaat tidak langsung atau indirect benefit. Ini merupakan manfaat yang timbul sebagai dampak yang bersifat multiplier effect dari sebuah proyek yang dibangun terhadap kegiatan pembangunan lainnya. Dan yang ketiga itu adalah manfaat tidak kentara atau intangible benefit. Ini merupakan manfaat proyek yang sulit diukur dalam bentuk ukur. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang metode penilaian investasi dan biaya proyek, di mana metode penilaian investasi dan biaya proyek terbagi menjadi 5. Yang pertama ada periode pengambilan atau payback period. Yang kedua, pengembalian investasi atau ROI. Yang ketiga, nilai sekarang bersih atau net present value.
Yang keempat, nilai sekarang atau present value. Yang kelima, nilai akan datang atau future value. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai periode pengambilan atau payback period. Periode pengambilan atau payback period sering dikenal dalam dunia bisnis yang disebut dengan periode pengambilan modal. Jadi, payback period adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Para pembisnis dan investor lebih sering menggunakan cara payback period dalam menentukan atau mengambil keputusan investasi, apakah perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak. Nah, untuk memahami bagaimana perusahaan tersebut layak atau tidak untuk diinvestasikan, perlu memahami bagaimana cara menghitung payback period. Rumus payback period. Payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih atau investasi per tahun. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengembalian investasi atau ROI. ROI adalah perhitungan yang berguna untuk mengetahui perkiraan persentase laba atau investasi atau usaha yang diberikan modal. ROI membantu para investor untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut menggunakan aset secara maksimal sehingga hasil keuntungannya pun maksimal. Rumus untuk menghitung ROI adalah ROI sama dengan pendapatan perusahaan dikurang modal dibagi modal dikali 100%. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai nilai sekarang bersih atau net present value. Net present value adalah perbedaan antara nilai investasi Anda yang sekarang dari arus kas masuk dengan nilai dari arus kas keluar selama periode tertentu. Rumus menghitung net present value adalah net present value sama dengan arus kas dibagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat T dikurang investasi awal. Keterangan I adalah tingkat pengembalian, T adalah jumlah periode waktu. Untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai nilai sekarang atau present value. Present value adalah nilai jumlah uang di masa depan yang dihitung dari nilai uang saat ini dengan bunga. Misalkan, kamu mempunyai uang 1 juta, maka 5 tahun atau 10 tahun kemudian nilai uang tersebut tidak akan sama. Rumus untuk menghitung present value adalah PV sama dengan FV dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Keterangan FV sama dengan future value, R sama dengan tingkat pengembalian, dan N sama dengan periode atau waktu. Untuk pembahasan yang terakhir mengenai nilai akan datang atau future value. Future value adalah suatu estimasi yang memperkirakan nilai uang atau dana saat ini pada masa yang akan datang. Perhitungan estimasi dilakukan berdasarkan suku bunga. Rumus untuk menghitung future value bunga majemuk adalah FV sama dengan PV dikali buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Keterangan PV sama dengan present value, R sama dengan tingkat pengembalian, dan N sama dengan periode atau waktu. Jenis biaya proyek. Ada 2 jenis biaya dalam perhitungan estimasi biaya proyek. Yang pertama adalah biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi di lapangan. Biaya langsung dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu biaya material, biaya untuk pembelian bahan dan material yang dihitungkan dengan analisis harga satuan. Biaya upah buruh yaitu biaya untuk membayar upah atas pekerjaan yang diperhitungkan terhadap item mata pembayaran tertentu dan sudah memiliki standar harga satuan. Biaya peralatan atau equipment, biaya terhadap peralatan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung adalah semua biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan pekerjaan konstruksi proyek di lapangan. Meskipun begitu, biaya tidak langsung harus ada dan
tidak bisa dilepaskan dari proyek yang tengah berjalan. Biaya tidak langsung bisa dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu biaya tak terduga. Biaya tak terduga adalah biaya yang masuk dalam anggaran untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin terjadi dan tidak mungkin terjadi. Biaya umum adalah gaji personil tetap kantor pusat dan lapangan. Biaya proyek adalah pengeluaran yang dibebankan pada proyek tetapi tidak dimasukkan dalam biaya material, seperti upah kerja dan peralatan. Biaya overhead, biaya yang tidak terkait secara langsung berdasarkan proses berjalannya proyek, tetapi dimasukkan ke dalam anggaran, layaknya biaya lain agar proyek berjalan dengan baik. Keputusan dalam evaluasi proyek. Apa yang dimaksud dengan evaluasi proyek? Evaluasi proyek adalah keputusan dalam evaluasi proyek adalah menerima atau menolak seluruh proyek tersebut, memilih salah satu atau dari beberapa proyek yang memungkinkan menghasilkan laba dan sesuai yang tersesuai dana yang tersedia. Penerimaan atau penolakan dari sebuah proyek biasanya didasarkan dari hasil perhitungan kriteria evaluasi seperti yang telah diuraikan apabila hasil perhitungan secara ekonomis dan telah menunjukkan bahwa proyek tersebut layak untuk pengembangan, maka keputusan yang diambil adalah menerima proyek. Demikian juga sebaliknya. Keputusan yang diambil dari hasil evaluasi proyek adalah menolak atau menerima proyek, memilih salah satu proyek yang telah disediakan atau yang sudah dibuat skalanya. 3. Membuat skala dan prioritas dari beberapa proyek tersebut. Siki and Dari Hassel, video presentasi kami. Thanks for watching.